Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ustaz dan Ustazah, Bapak dan Ibu semuanya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita bisa bersilaturahim dalam rangka kegiatan seminar hasil psikotes yang diselenggarakan untuk anak-anak kita beberapa waktu lalu pada TKIT Anak Soleh Praya. Ya, ini alhamdulillah juga banyak yang hadir ya, lebih dari 50% orang tua sepertinya bisa membersamai kegiatan ini. 50-an lebih sudah ada di Zoom dan izinkan saya menyapa secara keseluruhan kepada Bapak Ibu semua yang sudah turut menghadirkan diri dalam kesempatan ini. Semoga Allah menuntun lisan saya, hati kita semuanya, sehingga kita bisa menemukan kebaikan-kebaikan meskipun sedikit dari pertemuan kita yang singkat ini. Bapak dan Ibu, di sore hari ini mungkin di Praya hujan juga ya tadi. Kalau di sini tempat saya sekarang, saya kebetulan sedang di sekolah ya di SMA IT, SMP IT Cahaya Bangsa Lombok Timur. Hujannya deras dan sekarang sudah lebih segar. Jadi semoga di Praya juga suasananya cerah ya, sehingga kita bisa dalam 1 jam atau maksimal 90 menit ke depan kita bisa merenung, berefleksi atau berdiskusi tentang perkembangan anak-anak kita, perspektif hasil psikotes yang sudah kita selenggarakan beberapa hari lalu. Bapak dan Ibu, saya mohon izin share screen ya. Insya Allah Bapak dan Ibu sudah siap untuk berdiskusi bersama. Oke, ya. Bapak Ibu tentu sudah membaca membaca hasil psikotes dari anak-anak kita. Jadi ada tes yang kita berikan kemarin adalah tes kematangan sosial dan kemandirian, serta tes kognitif EQ untuk kemudian mengetahui arah perkembangan yang optimal pada anak-anak kita, atau arah bakat dan minatnya berdasarkan EQ misalnya. Ya, Bapak dan Ibu, sebelum kemudian kita membahas nanti dan mendiskusikan, kayaknya kita akan lebih banyak berdiskusi ya Bapak Ibu ya, tentang perkembangan anak-anak kita, khususnya pada aspek yang kita tes EQ dan sosial serta kemandirian mereka. Jadi nanti silakan mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan untuk kemudian kita bisa sharing, kita bisa berdiskusi bersama agar kita lebih memahami, lebih mengenal profil psikologis anak-anak kita, terutama dalam aspek yang sudah kita tes EQ, sosial dan kemandirian. Sebelum masuk kepada diskusi, saya ingin menyampaikan dulu apa sih psikotes itu. Bapak Ibu, psikotes ini adalah serangkaian kegiatan assessment atau bagian dari kegiatan assessment psikologi atau pemeriksaan kondisi psikologis anak-anak. Itu banyak caranya. Salah satu caranya adalah melalui psikotes. Ada dengan wawancara, ada dengan observasi, ada dengan kajian dokumentasi, nilai raport dan lain-lain ya sejenisnya. Ada juga dengan psikotes. Nah, yang kita lakukan hari ini adalah dengan psikotes untuk kemudian mengetahui profil anak-anak kita. Ada banyak sekali alat-alat tes psikologi yang bisa kita dapatkan, yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk mengakses perkembangannya. Dari sekali bahasa, motorik, ya, visual motoriknya, kemudian konsentrasi, fokusnya, memori, banyak sekali ya, sosial, emosi bahkan ya, banyak sekali yang bisa kita gunakan. Namun alat-alat itu adalah alat gitu ya, alat untuk mengukur seperti apa kondisi psikologis anak-anak kita. Mungkin kalau di fisika, matematika ada
menggunakan meteran gitu ya, untuk mengukur berapa panjang, berapa lebar. Nah, kalau kita di sini menggunakan psikotes untuk mengukur seberapa cerdas, seberapa bagus emosi, seberapa dinamis kepribadian anak-anak kita gitu, menggunakan alat tes psikologi. Nah, alat tes psikologi ini Bapak dan Ibu tidak terlalu disarankan kalau misalnya tidak punya tujuan secara khusus. Kalau hanya sekedar untuk kepo-kepoin anak, mungkin memang akhirnya menjadi sayang ya, kecuali kalau kita punya tujuan yang jelas. Misalnya, tujuannya saya kepingin misalnya sekolah punya kebijakan. Aduh, saya kepingin tahu minat bakat anak saya kepingin tahu perkembangannya, saya kepingin tahu level kognitifnya. Apakah kemudian ada hambatan atau tidak ada hambatan, apakah ada kecenderungan berkebutuhan khusus atau tidak misalnya. Ini menjadi alasan, menjadi landasan kenapa kita mengetahui profil perkembangan anak-anak kita. Kalau di TK profil perkembangan ya, kalau di SD mungkin profil belajar. Konsentrasinya baik, motorik halusnya bagus, logika berpikirnya bagaimana, perkembangan bahasanya seperti apa, kemandirian sosialnya bagaimana. Nah, jadi itu bisa terbantu melalui kegiatan-kegiatan asesmen psikologis ya, atau salah satunya adalah melalui kegiatan psikotes yang kita selenggarakan. Bapak Ibu, apakah fungsinya? Ya tadi mungkin saya juga sudah menyampaikan di awal tentang fungsi psikotes ini. Jadi untuk membantu kita mengamati tentang perkembangan terkini anak-anak kita. Jadi kita bisa melihat siapa yang punya potensi baik, siapa yang punya potensi perlu ditingkatkan lagi. Saya ingin menyampaikan satu hal, nanti mungkin juga menjadi bagian dari materi berikutnya, tapi saya izin sampaikan di sini. Misalnya kecerdasan itu sangat dinamis Bapak Ibu ya. Kalau sekarang misalnya anak-anak kita secara kognitif atau kecerdasannya adalah 70, 80, 90 gitu. Kalau dengan pendidikan yang baik, pengasuhan yang baik itu bisa meningkat Bapak Ibu ya. Pendidikan yang baik atau pengasuhan yang baik itu berkontribusi terhadap peningkatan EQ anak-anak 5-10 poin. Jadi anak-anak yang 100 misalnya EQ-nya bisa bertambah kayak gitu ya. 5-10 poin. Dari rata-rata menjadi di atas rata-rata. Kemudian Bapak dan Ibu, psikotes sendiri kalau mengukur tentang EQ atau kognitif gitu ya. Jadi EQ itu ada dua Bapak Ibu, ada fluid intelligence dan ada crystallized intelligence. Fluid intelligence ini adalah bawaan lahir ya, bawaan gen, bawaan struktur keluarga, di mana kemudian keluarga yang cerdas misalnya punya peluang untuk anak-anak juga menjadi cerdas. Atau ayah ibu yang terbatas secara kognitif juga punya potensi untuk anak-anaknya juga perkembangan gens, dan itu atau intelijensi atau EQ yang bersifatnya menetap, tidak banyak berubah, bahkan sampai tua tidak banyak berubah. Nah, kecuali yang crystallized intelligence. Crystallized intelligence itu adalah EQ atau intelijensi yang bisa berubah seiring dengan waktu. 3 bulan nanti Bapak Ibu ngetes EQ anaknya bisa berubah juga, ya, bisa lebih rendah atau bisa menetap atau bahkan kemudian bisa menjadi lebih baik, tergantung kepada stimulus atau rangsangan proses belajar yang anak-anak dapatkan dari orang tua atau dari sekolah. Teori mengatakan akan menetap, akan sulit untuk bisa berkembang pada usia 17 tahun ke atas. Ya, perkembangan EQ itu tidak akan banyak mengalami perkembangan pada usia 17 tahun ke atas. Namun pada usia golden age, pada usia 7 tahun pertama, anak-anak kita tuh masih sangat cepat sekali ya, Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana agar anak-anak kita menjadi cerdas? Ya, gizinya, satu gizi pasti perlu diperhatikan. Sekolahnya harus baik, sekolahnya harus bagus. Program-program di sekolah harus mendukung, memberikan kesempatan kepada anak untuk belajar dan berkembang secara maksimal, karena sekolah itu berkontribusi terhadap sumbangan EQ anak-anak. Anak yang sekolah di kota besar lebih cerdas dibandingkan dengan anak yang sekolah di desa-desa kecil, di desa-desa terpencil.
Artinya apa? Ya di kota besar itu kan mungkin mengakses program pembelajarannya bagus, guru-gurunya bagus gitu ya, sumber belajarnya banyak gitu. Ini menjadikan anak-anak kita punya potensi untuk cerdas lebih tinggi dibandingkan dengan ala sekolah yang ya hanya diajarkan bernyanyi mungkin ya, doa gitu, tapi tidak terlalu banyak kreativitasnya. Sehingga sekolah yang bagus itu berkontribusi terhadap peningkatan kecerdasan EQ anak-anak kita, dan itu adalah bisa terus berkembang Bapak Ibu ya, dan pada usia TK ini akan maksimal hasilnya. Banyak cara, misalnya tadi kreativitas di dalam kelas, ruang belajar, kesempatan anak-anak untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan sehari-hari sederhana di sekitarnya, tidak terlalu banyak dibantu, ya, distimulasi agar dia bisa naik ayunan dengan kuat. Jadi EQ juga Bapak dan Ibu, ketika anak-anak bisa berani naik perosotan, naik ayunan, itu adalah EQ itu atau intelijensi itu banyak penyumbangnya, banyak sekali yang menyumbang, termasuk keberanian anak. Kalau anak kita pemalu, bagaimana dia bisa belajar? Ya, salah satu misalnya nanti Bapak Ibu yang akan ditekankan di TK ini kan adalah mempersiapkan anak-anak untuk agar SD-nya nanti menjadi lebih siap kayak gitu ya. Agar SD nanti dia menjadi lebih bagus. Maka ada dua hal yang perlu dipersiapkan. Yang pertama adalah sosialnya, dan yang kedua adalah modalitas calistungnya. Modalitas atau modal awal calistungnya, membaca, menulis, berhitung. Saya bahas satu-satu. Sosial. Sosial ini berpengaruh terhadap kognitif anak-anak kita. Anak berani menyapa orang lain, orang tua sering mengajak anak arisan, ikut pengajian, ikut taklim, ikut halakoh dengan orang tuanya, main ke tetangga, diajak begawe gitu ya, misalnya ke rumah keluarga, itu membangun hubungan sosial. Diajak ke masjid misalnya, untuk sholat berjamaah, melihat banyak orang, bertemu berkerumun dengan banyak orang. Ya berkerumun tentunya kalau masa pandemi ini menjadi catatan ya, atau berkumpul banyak orang tuh menjadi catatan. Maka di luar pandemi nanti kita bisa melakukan hal itu, atau pada saat pandemi dengan protokol COVID yang kita lakukan, kita bisa tetap mengasah perkembangan sosial anak-anak kita. Karena di SD nanti dia akan belajar dengan baik kalau dia mau berteman dengan temannya yang lain, mau bertanya, berdiskusi, bisa menyampaikan, Ibu Guru, saya mau ke kamar mandi, izin, mau BAB, mau BAK, dia bisa menyampaikan hal itu adalah modal sosial sederhana yang harus dimiliki oleh anak-anak. Tapi kalau misalnya contoh kayak anak saya, beberapa minggu yang lalu dia nginep di rumah teman kakaknya. Anak saya ini usianya berapa ya? 45 lah ya, 45 tahun. Kemudian saya diceritain sama kakaknya, kakaknya usia 8 tahun. Adik kemarin nangis. Kenapa nangis? Iya, dia sakit perutnya. Terus apa namanya? Dia bilang dia sakit perutnya. Nah, setelah diantar sama uminya Fulanah, teman dari anak saya, setelah diantar sama uminya Fulanah, baru kemudian dia berhenti nangis, dia buang air di kamar mandi. Nah, untuk menyampaikan keinginannya ketika menginginkan sesuatu. Jadi ketika dia BAB atau BAK nginep di rumah orang, ternyata dia belum bisa gitu ya. Ternyata dia belum bisa. Nah, ini adalah indikator kompetensi sosial yang masih terus harus diajarkan, dilatihkan, dikembangkan, diberikan kesempatan untuk pengembangannya. Karena itu nanti akan menjadi modal bagi anak-anak kita untuk interaksi lebih formal di dalam kelas 1 SD, Bapak dan Ibu. Kemudian yang berikutnya Bapak dan Ibu adalah modalitas calistung. Tapi sebelumnya Bapak Ibu, mohon maaf, apakah terganggu dengan suara di depan saya? Ini ada anak-anak lagi latihan pramuka. Apakah suara saya terganggu atau tidak? Apakah Bapak Ibu masih terganggu ya? Berarti saya harus pindah ya. Ya, saya harus pindah.
Ya. biar kita lebih fokus. Oke, baik. Saya cari lokasi dulu. Saya izin off kamera. Saya akan bergeser ke shelter sebelah. Bapak Ibu, saya lanjutkan ya. Nah, tadi sampai ke modalitas calistung. Jadi yang kedua, Bapak Ibu, selain kesiapan sosial ya, selain kesiapan sosial untuk nanti anak-anak kita akan memasuki masa SD, sekolah dasarnya, dia juga butuh disiapkan modalitas calistungnya. Minimal benar memegang pensil ya, kemudian melempar dan menangkap bola, kemudian mungkin bisa mencerna kosakata nanti akan dibahas di dalam hasil hasil psikotes ya. Kemudian anak-anak bisa duduk diam, mengatur tubuhnya ya. Jadi tidak bergerak-gerak ya. Itu adalah modalitas untuk calistung. Bagaimana dia bisa belajar dengan baik, menulis dengan baik kalau dia tidak bisa duduk diam misalnya. Nah, itu ya. Nah, ini adalah tentang aspek-aspek dari tes yang juga ada di beberapa alat tes yang sudah kita berikan kepada anak-anak. Oke, Bapak dan Ibu, yang pertama saya ingin membahas tentang tes VSMS ya, yang menjadi salah satu dari tes psikologi yang kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi tes VSMS ini adalah tentang tes yang mengungkap kematangan sosial anak-anak. Tadi saya sudah sampaikan di awal betapa pentingnya kematangan sosial pada anak-anak kita untuk melanjutkan proses belajar. Jadi di TK ini adalah TK itu adalah usia awal untuk interaksi sosial. Jadi keterampilan sosial menjadi dibutuhkan pada usia TK ini untuk dikembangkan. Ada beberapa aspek ya di dalam VSMS ini, Bapak dan Ibu, ada mampu nggak anak menggunakan pakaiannya sendiri, kemudian mengambil makan sendiri, pergi, berinteraksi sosial, bergaul dengan teman sebaya, atau melakukan aktivitas-aktivitas lain yang lebih terarah. Nah, ini diungkap di dalam VSMS. Misalnya anak mengkancing baju, dia bisa nggak mengkancing bajunya, dia bisa nggak menyisir rambutnya dengan rapi. Perkara-perkara seperti itu atau pekerjaan atau aktivitas perilaku seperti itu adalah perilaku yang dibutuhkan untuk anak-anak bisa tuntas pada masa TK-nya ini gitu ya. Ya termasuk misalnya interaksi sosial juga adalah anak-anak mampu mengenal mata uang ya. Ada orang tua yang misalnya tidak memperkenalkan mata uang kepada anak-anaknya dengan alasan belum saatnya. Nah, tapi pada usia perkembangan 5 tahun anak-anak sudah berinteraksi sosial, maka dia perlu untuk mengenal mata uang. Sehingga kalau di tes ini anak usia TK itu sudah bisa untuk diajarkan bagaimana dia berbelanja. Ya, mungkin kalau memikirkan berapa susuknya, berapa kembalian dari uangnya agak sedikit butuh usia lebih lanjut ya. Tapi kalau misalnya membeli uang 1.000 bayar 1.000 harga barang 1.000 gitu misalnya, itu hal yang bisa disupport, bisa dilatih pada anak-anak. Termasuk mengizinkan anak untuk misal ya nanti berangkat sekolah sendiri ke tempat sekolahnya sendiri. Namun budaya kita, lingkungan kita tidak memungkinkan untuk terjadi hal itu. Jadi kita bisa berpindah, misalnya kalau punya di sini rumahnya kemudian masjid di mana, anak bisa nggak berangkat ke masjid itu sendiri, atau dilanggar di santren, di musola tempat mengaji di rumahnya, bisa nggak dia berangkat sendiri. Nah ini juga tuntutan yang diperlukan untuk anak-anak kita bisa menyelesaikannya secara mandiri. Nah, dan beberapa aktivitas-aktivitas lain yang nanti bisa didiskusikan ya dari hasil psikotes yang Bapak dan Ibu sudah terima. Nah, kemudian
Saya lanjut ke ini. Sebentar. Saya share untuk tes EQ. Baik. Jadi ini Bapak Ibu untuk tes kecerdasan yang kita berikan kepada anak. Nama ada berapa aspek di sini dalam tes EQ, tes kecerdasan yang kita gunakan kemarin. Ada 2 aspek verbal dan aspek performance. Apa itu aspek verbal? Aspek verbal itu adalah kecerdasan anak secara bahasa, kecerdasan anak secara verbal, kecerdasan anak secara kosakata, kecerdasan anak dalam hal komunikasinya. Dia bisa nggak menyampaikan keinginannya dengan cara yang tepat. Bahasanya untuk kemudian istilah bahasa reseptif. Ekspresif itu adalah bahasa anak-anak yang kemudian misalnya kayak anak saya tadi mau BAB, BAK dia bisa bilang. Nah itu kalau misalnya tidak berarti ekspresifnya bermasalah, ya, atau perlu dibantu. Nah kalau reseptif itu adalah ya ada guru yang bercerita kepada dia dan dia bisa mendengar, itu namanya bahasa reseptif, menerima, ya, bahasa reseptif. Ada banyak anak yang kemudian tidak mengerti apapun karena bahasa reseptifnya nggak bagus. Jadi guru udah ngomong banyak sekali tapi ternyata sedikit yang dia cantoli, sedikit yang dia tangkap arti dari perkataan gurunya. Ini tentu menjadi ini tentu menjadi kendala buat anak di dalam menangkap pesan yang diberikan oleh orang tua, yang diberikan oleh guru kepada dia karena bahasa reseptifnya nggak terbentuk dengan baik. Nah ini jadi ini diungkap melalui verbal. Dan verbal ini, kecerdasan verbal ini yang modalnya adalah bahasa, modal awalnya adalah bahasa Bapak dan Ibu, ini mempengaruhi juga struktur berpikir, logika berpikir anak-anak. Bahkan kemudian kita bisa melihat anak-anak itu yang cerdas atau tidaknya dari struktur bahasanya. Jadi saya kadang kalau misalnya anak-anak itu dia bisa bercerita dan ceritanya runtut, runut, sistematis, bahasanya kuat, yang dia pilih masuk akal, itu adalah kemungkinan besar dia cerdas. Dibandingkan dengan anak yang ngomongnya masih belepotan, masih kebolak-balik. Nanti ke pasar saya mau beli jajan, ke pasar saya mau beli jajan, itu kan nggak benar struktur kalimatnya. Tapi kalau anak yang cerdas, saya mau ke pasar, saya mau beli jajan di pasar, saya mau ke pasar untuk beli jajan. Kalau misalnya ada kayak gitu, itu tentu lebih cerdas. Ya, jadi struktur bahasa bisa seperti itu. Bapak Ibu, kalau kemudian kita mau meningkatkan kecerdasan anak kita, bantu dia juga untuk meluruskan bahasanya, khususnya untuk anak-anak TK. Misalnya anak saya makan nasi, dia bilang saya makan nasi, atau saya nasi makan, saya nasi makan, misalnya dia bilang tuh, oh kamu mau makan, ya, jadi diluruskan, jangan disalahkan, tidak disalahkan. Itu salah kalimatmu, jangan bilang seperti itu, ini yang benar, enggak. Tapi kita langsung luruskan saja, misalnya ke pasar, saya beli jajan di pasar. Oh, saya mau beli jajan di pasar. Kamu mau beli jajan di pasar. Nah, jadi diluruskan. Nah, itu ketika kita meluruskan itu, struktur kognitif anak juga bisa menjadi lebih lurus, Bapak Ibu, ya, lebih terarah, maksud saya, lebih sistematis. Nah, ini adalah kecerdasan verbal. Jadi berpengaruh juga terhadap logika berpikirnya. Nah, kecerdasan dalam EQ itu kan ada EQ total anak-anak kita. Kalau di dalam tes di HPP, hasil pemeriksaan psikologis yang Bapak Ibu sudah terima, ada EQ verbal, ada EQ performance. Nah, kemudian EQ verbal dan EQ perform ini yang menjadi modal untuk EQ total. Jadi kalau kemudian kita mau melihat berapa EQ anak saya, lihat di EQ totalnya. Lihat di EQ total, kolom EQ total. Kalau EQ verbal berbeda, EQ performance juga bukan, itu parsial.
bagian-bagiannya gitu ya. Tapi EQ total itu adalah menggambarkan kecerdasan anak-anak kita. Nah, jadi ini EQ verbal ya, bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti kalau ada yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Bisa di kolom chat atau nanti langsung hidupkan audionya juga tidak masalah. Nah, Bapak Ibu, kemudian yang kedua adalah EQ performance. EQ perform ini adalah kemampuan anak di dalam rasional berpikir yang melibatkan gerak tangannya, koordinasi visual mata, pandangan mata dengan ketepatan gerak tubuhnya, logika berpikirnya, itu adalah di perform ini. Motorik halusnya itu adalah di perform, ya, EQ perform, ya. Jadi EQ verbal plus EQ perform EQ verbal ditambah EQ verbal sama EQ perform sama dengan EQ total. Nah, EQ total itu menggambarkan kecerdasan anak. Kita bahas satu-satu Bapak Ibu sebelum kita dialog berdiskusi nanti tanya jawab. Yang pertama adalah information. Information. Anak-anak yang di verbal ini, anak yang cerdas adalah anak yang luas informasinya. Informasi ini tercermin dari apa Bapak Ibu? Dari kemampuan anak mengungkapkan informasi dari lingkungan yang dapat diserap anak, membutuhkan kemampuan anak untuk mengingat pengertian, kapasitas berpikir asosiatif maupun minat dan latar belakang membacanya. Anak-anak kalau kemudian latar belakang membacanya banyak, dia bisa melihat orang tuanya sering membaca, itu informasinya luas ya, maka dia akan menyumbang terhadap EQ EQ performnya, EQ verbalnya itu tinggi gitu ya. Saya punya santri ya, calon santri ya, ini calon santri SMP IT di Cahaya Bangsa. Anak ini saya arahkan dia, saya duga dia kecanduan membaca. Kenapa saya katakan dia kecanduan membaca? Jadi tidak hanya kecanduan gadget, tapi membaca juga ada kecanduan. Dia tidak bisa makan kalau nggak ada buku di sampingnya. Jadi sambil suap sambil makan. Ya, nanti beberapa tempat juga banyak buku gitu ya. Jadi dia beli buku sangat banyak sekali gitu ya. Itu positif gitu ya. Dan ini adalah keluasan informasi yang dia miliki itu akan lebih besar karena dia suka membaca. Dan ternyata kenapa dia bisa sampai seperti itu? Karena experience atau karena pengalaman dia dengan orang tuanya yang membaca sangat banyak. Jadi dia sering sekali melihat ayahnya membaca dan itu terbentuk pada diri dia menjadi anak yang membaca. Nah, nilai tinggi pada anak dengan informasi yang bagus menggambarkan kekayaan latar belakang budaya anak dan kesempatan membacanya luas. Kekayaan latar belakang budayanya. Jadi dia bisa bertanya, mengamati, melihat, ya, membaca, menonton, menyaksikan tayangan-tayangan, gitu ya. Melihat benda-benda yang banyak, peristiwa-peristiwa yang banyak itu nilainya tinggi untuk informasi. Dan anak-anak yang rendah pada informasi ini biasanya ya terbatas secara intelektual, kemudian rendahnya orientasi terhadap prestasi belajar dan stimulus rangsangan belajar yang kurang, ya, rangsangan belajar yang kurang pada lingkungan di sekitarnya. Nah, jadi Bapak Ibu, informasi ini sangat penting untuk menopang intelektualitas anak kita ya. Jadi semakin banyak informasi yang mereka terima, semakin cerdas dia. Ya, jadi berceritalah sebanyak-banyaknya, ceritakan apa saja kepada anak-anak kita. Oh, misalnya ceritain tentang bagaimana bentuknya Islamic Center, apa bedanya beruga dengan kesambi misalnya ya. Apa bedanya pasir dengan tanah, apakah ada jenis-jenis pasir mulai dari pasir yang sangat lembut sampai pasir yang berbatuan kasar misalnya. Nah, jadi apapun informasi yang perlu yang bisa kita bagi kepada anak-anak, bagilah sebagai pengetahuan awalnya. Karena ini turut menyumbang terhadap tingginya informasi mereka dan berpengaruh terhadap kemampuan bahasanya juga. Nah, pada yang kedua ini adalah kemampuan comprehension atau kemampuan berbahasa. Ini mengungkapkan kemampuan anak untuk pertimbangan praktis dalam kehidupan sosial sehari-hari yang turut juga membentuk sense moral atau perhatian terhadap moral dan lingkungan sekitar. Nilai tinggi pada aspek ini adalah anak-anak menjadi cerdik, praktis, pengalamannya luas, matang secara sosial dan verbalnya juga bagus. Jadi anak-anak yang misalnya
ada masalah di lingkungan sosialnya, dia tidak harus memukul, dia tidak harus menggunakan fisik untuk menendang, melawan, tapi atau anak-anak yang dibully misalnya, dia tidak harus balik membuli, melempar, enggak harus. Tapi dia bisa menggunakan kosakata verbal untuk menyampaikan gagasannya kepada orang lain. Contoh misalnya anak yang dibully, kamu si hidung mancung gitu ya. Maka ada anak yang cerdas secara comprehension ini dan itu adalah sumbangan ini ya, sumbangan bahasa untuk anak-anak bisa satu bilang. Ya, untuk anak-anak bisa mengatakan bahwa ya saya bersyukur dengan hidung saya seperti ini karena ini adalah pemberian dari Allah. Saya tidak masalah, kenapa kamu yang masalah misalnya. Nah, pada anak-anak yang punya comprehension, punya kecerdasan bahasa, dia tidak harus melempar, menendang, memukul untuk bisa melawan, membela dirinya, tapi dia bisa menggunakan kecerdasan comprehension-nya. Ya, jadi anak-anak yang praktis dan pengalaman luas, ide-idenya itu cepat kayak gitu ya, ide-idenya itu spontan gitu. Jadi dia tidak tell me, dia tidak telat mikir gitu ya, dia tidak telat mikir. Ya seringkali kita mengatakan, kok saya nggak kepikiran ya, kenapa saya nggak bilang begitu tadi pada saat dia mengejek saya, pada saat dia berkomentar seperti itu, kok nggak saya jawabnya seperti ini saja ya. Aduh, kenapa baru sekarang kepikiran? Nah, itu adalah orang-orang yang memang kapasitasnya nggak cepat berpikirnya gitu ya. Jadi terlambat berpikirnya gitu. Nah, ini adalah kecerdasan comprehension, pengertian yang juga tersupport dari bahasa. Nilai rendah pada aspek ini adanya faktor emosi atau ketergantungan yang berlebihan yang mengganggu proses kognitif. Jadi anak-anak yang dimanja, Bapak Ibu, yang banyak dibantu, yang banyak ditolong itu juga bisa mengganggu ya. Anak-anak yang dimanja itu bisa mengganggu perkembangan kognitifnya karena permasalahan-permasalahan yang dia temukan itu dia tidak selesaikan sendiri tapi dibantu oleh orang tuanya. Baik, di sini ada pertanyaan yang masuk, bagaimana intervensi anak 5-6 tahun dan 2 tahun yang koordinasi visual motorik halus, konsentrasi, kosakata, berpikir detail. Intervensi untuk itu ya Bapak Ibu ya. Baik. Oke, nanti pertanyaan ini dari Bapak Amrillah ya. Saya akan sampaikan di slide berikutnya ya. Nanti mudah-mudahan sambil presentasi sambil terjawab. Nah, yang berikutnya adalah kemampuan berhitung Bapak Ibu atau aritmetik. Jadi kemampuan berhitung pada anak-anak TK ini bisa juga diasah dari visual motorik Bapak Ibu. Ada kadang begini, ini 5. Tapi dia bisa menghitungnya menjadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dia bilang. Padahal 5 jari-jarinya gitu. Nah ini adalah visual motorik yang tidak terbentuk. Tapi kalau anak yang visual motoriknya jadi bagus itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah jadi dia ajak tangannya itu, gerak tangannya sesuai dengan gerak mulutnya. Tapi kalau anak-anak yang visual motoriknya nggak bagus, 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Jadi nggak berimbang antara, ya kalau kemudian kata orang nggak sesuai antara ucapan dengan perbuatan. Ya nggak sesuai antara perbuatan dengan ucapan, itu visual motorik yang, kalau pada anak-anak ya itu visual motorik yang terganggu. Nah dalam berhitung atau aritmatik ini nilai tinggi adalah anak-anak yang punya konsentrasi baik dan nilai rendah adalah perhatian yang kurang, mudah terpengaruh disebabkan kecemasan yang mengganggu proses berpikirnya. Saya punya klien juga anak SD tapi ya bukan anak TK. Anak SD itu satu soal dia bisa kerjakan 2 jam kalau di rumahnya ya. Dan ini sangat mengganggu banget ya. Bukan karena dia tidak mampu tapi karena dia cemas. Bener nggak sih bolak-balik menghapus beberapa kali, itu perlu dibantu psikologisnya ya. Nah, ini adalah kemampuan berhitung. Kemampuan berhitung ini juga Bapak Ibu atau nanti misalnya akan berhubungan dengan kemampuan membaca. Itu tidak terlepas dari misalnya anak-anak bisa bedakan nggak antara bentuk layang-layang dengan persegi panjang atau dengan segi 4. Bentuk-bentuk geometris yang mirip dia bisa membedakan nggak? Antara lingkaran full dengan setengah lingkaran. Itu dia bisa bedakan nggak? Antara roda mobil dengan roda sepeda, motor
dengan roda sepeda misalnya, bisa dia bedakan nggak gitu? Antara mobil yang kapasitasnya 6 orang dengan kapasitas 12 orang terlihat dari luar, Avanza dengan Agya misalnya, dia bisa bedain nggak gitu. Nah itu adalah kemampuan perseptual. Kemampuan perseptual yang juga berpengaruh terhadap kemampuan pengenalan angka awal pada anak-anak TK. Nah, tapi kalau misalnya sudah nanti berhitung ya sudah ke arah logika berpikirnya gitu ya. Tapi itu adalah modal awal untuk kemudian membedakan melihat perbedaan lingkaran setengah lingkaran gitu ya. Akan memudahkan bagi anak untuk mengidentifikasi atau menyebut atau mengenal apa bedanya huruf B dengan D dengan P. G apa bedanya huruf G dengan angka 9. Angka 8 dengan huruf S. Huruf S dengan angka 5 misalnya. Baik ya, itu adalah aritmatik. Nah, jadi ini bisa dilatihkan. Kemudian yang berikutnya adalah ini masih aspek verbal adalah similarities atau persamaan bahasa ya. Ini anak-anak fleksibilitas bahasanya ya yang diukur di sini. Nilai tinggi adalah kemampuan membentuk konsep abstrak dan cara berpikir yang obsesif. Maksudnya begini. Kalau nilai tinggi pada similaritas persamaan bahasa ini berarti anak-anak punya kemampuan kemampuan abstrak yang baik ya, punya kemampuan berpikir berpikir simbol gitu ya, yang cukup baik. Dan nilai rendah adalah anak-anak yang kaku cara berpikirnya. Nah jadi misalnya begini. Gelas itu untuk apa gitu misalnya gelas. Kalau dia mengatakan fungsi gelas tidak hanya untuk minum, tapi bisa juga untuk meletakkan kecap mungkin gitu ya. Bisa juga untuk meletakkan garam. Jadi tidak hanya untuk menaruh air dan menggunakan untuk minum, tapi bisa digunakan untuk yang lain. Bisa juga dia gunakan untuk tangkap lalat misalnya, ya, dan lain sebagainya. Ini adalah kreativitas yang kemudian berhubungan dengan bahasa. Jadi anak-anak kita kalau misalnya dia fleksibel, dia luas bahasanya, dia juga akan cenderung menjadi lebih kreatif. Nah ini kecerdasan bahasa yang berkontribusi atau menyumbang terhadap kecerdasan verbal ya. Berikutnya juga adalah vocabulary, kosakata anak. Semakin luas kosakatanya, semakin bagus informasinya. Jadi anak-anak kalau di TK ini beberapa teori menyebutkan dia harus menguasai sekitar 3.000 sampai 4.000 kosakata. Ya, nah itu jadi harus banyak kosakatanya karena ini menjadi modal awal bagi anak untuk berdiskusi, berdialog gitu dengan teman-teman guru-gurunya. Nah, baik itu verbal Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke perform sekarang ya. Ada kalau di TK ini ada picture completion, ada picture arrangement, ada block design ya, ada object assembly, ada coding, ada maze. Nah, ini adalah aspek-aspek yang mengatur tentang logika berpikir anak, ketelitiannya. Jadi dia bisa nggak sih melihat ada yang kurang. Kalau misalnya ada bahaya, ada air di depan, tapi dia lari-lari dan akhirnya terjatuh, itu berpikir detailnya atau pengamatan detailnya nggak bagus. Karena dia nggak bisa melihat ada hal yang berbahaya di situ, dia sembarang aja tabrak kayak gitu. Jadi dia nggak detail cara dia melihat. Nah, itu juga bagian dari kecerdasan Bapak Ibu ya. Kemudian tadi udah saya contohkan gerak tangan dengan gerak mulut. 1, 2, 3 cocok nggak dengan gerak mulutnya misalnya ya, dengan matanya gitu ya. Ini juga biasa terlihat, beberapa aspek ini terlihat dari kemampuan anak menggunakan sepeda, mengayuh sepeda. Jadi anak-anak yang tidak ada masalah dengan kecerdasan perform, dia bisa menggunakan sepeda dengan baik dan cepat ya. Karena itu keseimbangan ya, seimbang motorik, dia harus konsentrasi, lihat ke depan, dia harus pegang jari-jarinya, kemudian kakinya harus menggoncang gitu. Ini butuh kecerdasan, tidak hanya kekuatan fisik tapi juga stabilitas psikologis ya Bapak Ibu. Nah, termasuk warna ya, warna di sini. Jadi
harus dituntaskan. Tadi kalau misalnya saya menyampaikan ada perbedaan antara setengah lingkaran dengan lingkaran secara penuh. Nah, ini juga berpengaruh terhadap persepsi anak yang juga turut membentuk kemampuan kecepatan dia membaca. Demikian juga warna. Jadi dia bisa membedakan warna merah, hitam, kuning, hijau, dan lain-lain. Yaitu adalah terkait dengan persepsi dan ini berpengaruh terhadap logika berpikir anak. Ya, saya pikir itu dulu untuk pengantar. Jika kita ingin memperdalam, nanti kita bisa berdiskusi. Saya izin menjawab pertanyaan yang sudah masuk di sini ya. Dari Pak Amrillah ya di Mataram ya. Untuk menstimulasi atau mengintervensi anak 5 tahun atau 2 tahun. Koordinasi visual motorik, motorik halus, dan konsentrasi atau kosakata dan berpikir detailnya. Bapak dan Ibu yang anak yang motorik halus ini, kalau koordinasi visual motorik dulu ya, itu bisa dengan ini melihat benda-benda yang banyak. Jadi anak yang biasa bayi ya, digendong di dalam rumah, nggak pernah keluar rumah, itu visual motoriknya terbatas dibandingkan dengan anak bayi yang digendong halaman, dia luas, dia bisa lihat pohon bambu, dia bisa lihat pohon ini, kayu, lalat, macam-macam dia lihat. Itu adalah untuk melatih keluasan visual motoriknya. Nah, jadi perluas jangkauan pandang anak-anak itu juga berpengaruh terhadap koordinasi visual. Nah, kalau motorik itu adalah ketepatan anak ya, misalnya salah satu yang umum mungkin digunakan adalah jalan di pematang sawah, jalan di jembatan titian bambu, atau misalnya kalau di permainan anak TK itu kan apa ya? Ya di jalan di titian itu gitu. Itu adalah motorik juga. Selain dengan meremas, menggunting, melempar, menangkap, ya, mengancing baju itu juga motorik ya, motorik halus anak-anak. Konsentrasi juga bisa diarahkan dari situ ya, Bapak Ibu. Jadi kalau anak kita bisa konsen untuk meronce, misalnya meronce. Ini juga kadang meronce itu bisa digunakan untuk menjadi terapi peningkatan konsentrasi. Jadi kalau anak bisa meronce dari yang mudah sampai yang sulit kayak gitu, itu berarti konsentrasi. Jadi ada banyak cara untuk melatih konsentrasi. Kalau kosakata, Bapak Ibu sering-sering ajak berbicara, sering-sering memperkenalkan kosakata baru pada anak-anak ya. Membacakan buku menjadi salah satu sarana yang efektif. Kalau berpikir detail adalah membantu anak-anak untuk mengamati, melihat apa yang kurang, apa yang lebih, ya, apa yang tidak tepat, apa yang tepat. Jadi melatih kepekaan anak-anak, ya, untuk mengamati benda-benda di sekitarnya, mengobservasi, ya, mengamati ini layak lompat nggak atau tidak, gitu misalnya. Nah, mungkin begitu ya cara sederhananya. Kemudian bagaimana menstimulasi koordinasi visual motorik ya, tadi sama pertanyaannya sudah penjelasannya di atas ya. Cara mengatasi anak yang sebenarnya pintar tapi tidak mau menjawab pertanyaan yang diajukan oleh orang yang baru dikenalnya. Nah, ini juga menjadi penting benar. Bapak Ibu, ada juga anak yang kemudian dia punya kapasitas kognitif itu besar. Kapasitas kognitif itu besar, tapi misalnya EQ-nya 120, misal EQ 120. Tapi kok dia nilainya lebih rendah daripada anak EQ 80 ya. Nah, jadi kapasitasnya aja yang besar tapi potensinya nggak tergunakan. Ya, jadi aspek-aspeknya itu nggak digunakan oleh anak. Belum dia gunakan. Dia tidak punya alat untuk menggunakan atau memanfaatkan kapasitas EQ-nya dia yang besar itu. Biasanya ini adalah sosial, sehingga sosial itu menjadi sangat penting. Anak yang pintar, kenapa dia tidak bisa mengekspresikan kepintarannya? Karena dia terhambat secara verbal, dia terhambat secara sosial, dia terhambat secara mental, psikologis, emosional, maka tidak bisa tidak bisa optimal dia menunjukkan kemahirannya. Jadi nanti dia hanya akan menunjukkan kemahirannya pada hal-hal yang mungkin tertentu saja yang bisa adaptif, yang bisa diadaptasi. So, Bapak Ibu perlu diajarkan komprehensif pada anak-anak ya. Jadi selain kita memberikan pengetahuan, dia juga perlu diajarkan untuk sosial agar
kecerdasannya itu ada artinya. Kecerdasannya itu agar segera berfungsi. Terutama memang di masa-masa TK awal ini kan masa-masa sosial awal Bapak Ibu ya, biasanya anak akan pemalu. Tapi seiring dengan usianya nanti sih akan berkurang ya rasa pemalunya itu akan berkurang seiring dengan usianya, semakin banyak pengalaman sosialnya. Nah, jadi kenapa anak yang pintar tapi pemalu ya, ini berarti pemalunya yang harus diintervensi, dan malu itu juga berkontribusi terhadap kepintaran Bapak Ibu ya. Interaksi sosial itu berkontribusi juga terhadap kecerdasan anak-anak kita. Anak-anak yang luas interaksi sosialnya, dia bisa mengakses pengetahuan yang lebih banyak. Ya, problem solving yang lebih beragam dibandingkan dengan anak-anak yang hanya mendapatkan pengetahuan dari TV dan dari buku saja. Bukankah sumber pengetahuan itu banyak? Dari bertanya, dari silaturahim, dari melihat gitu ya. Tapi kalau anak-anak yang sosialnya tidak bagus, itu tidak dia miliki dengan baik. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apakah satu kali tes sudah bisa mencukupi? Karena saat tes anak berbeda-beda, kadang lagi nggak mood. Kebetulan anak dinilai kematangannya setara dengan anak umur 7 tahun 2 bulan. Apakah anak saya ini terlalu cepat perkembangannya? Bagaimana? Oke, jadi Bapak Ibu kalau psikotes ini instruksinya standar ya, jadi bisa dikatakan seperti itu. Jadi kalau kemudian dites, maka angka yang keluar adalah perform anak pada saat tes itu. Dan apa perform anak pada saat tes itu? Akumulasi dari kemampuan-kemampuan dia sebelumnya. Ya, nah tapi agak ada perbedaan sedikit atau pandangan lain ya, maksud saya ada pandangan lain ketika anak sakit secara fisik. Kalau dia sakit secara fisik itu bisa berpengaruh terhadap kualitas jawabannya. Tapi kalau misalnya karena malu, karena bingung, karena nggak mood, itu adalah ya kita bisa katakan bahwa proses itu valid gitu ya, hasil itu bisa gitu ya, kecuali kalau terganggu banget psikologisnya. Tapi kalau misalnya umum terjadi pada anak-anak, kan ada anak yang kemudian malu bertemu dengan orang dewasa, kemudian tidak mood. Tapi kalau dia memiliki kemampuan berpikir yang baik, dia terkadang bisa switch emosinya dan kembali ya kepada apa yang sedang menjadi fokusnya dia. Nah, seiring dengan pengetahuannya yang banyak, dia akan memiliki kepribadian juga, kepercayaan diri untuk menjawab dan menjelaskan. Yang saya temukan biasanya di beberapa kasus Ibu ya, jadi anak-anak itu dia bukan karena dia malu. Kenapa dia tidak bisa? Bukan karena dia malu. Kenapa dia tidak bisa? Bukan karena dia tidak mampu. Tapi maksud saya kenapa dia tidak bisa bukan karena dia enggan atau tidak punya motivasi, tapi karena memang dia tidak memiliki kosakata. Ada berapa kemungkinan? Satu, dia tidak tahu, satu kemungkinannya, atau yang kedua dia tahu tapi dia bingung bagaimana mengucapkannya. Dia tahu sebenarnya maksudnya begini, tapi apa ya kata-kata yang tepat untuk mengucapkan agar orang lain paham. Itu kalau anak nggak cerdas verbalnya, nggak bisa dia mengucapkan, dia hanya tahu dalam otak, dalam pikirannya saja, tapi tidak bisa terucap melalui lisan karena dia tidak cerdas secara bahasa. Nah, saya sering sekali menemukan seperti itu, kasus-kasus seperti itu. Tapi pada anak-anak yang lancar verbalnya, bahasanya juga luas, di sininya juga jalan, ya. Walaupun bertemu pertama kali dengan orang baru itu, dia bisa menjelaskannya, ya. Walaupun dia kemudian diprediksi menjadi anak yang pemalu, tapi kalau di sini ada modalnya, di lisan bahasa ada modalnya, dia bisa menjawabnya. Nah, jadi dalam psikotes ini ada banyak modal memang yang dibutuhkan. Satu, modal sosial. Dua, modal pengetahuan. Tiga, modal bahasa. Ya, empat, modal pikiran atau mental. Ya, dan juga modal keseimbangan tubuh. Ya, jadi modal-modal ini harus komprehensif untuk kemudian bisa menjawab pertanyaan dari orang baru atau dengan lingkungan baru atau dengan kelas baru, dengan teman baru, dengan guru baru. Ya, jadi begitu. Kemudian kalau 7 tahun 2 bulan apakah tidak terlalu cepat perkembangannya? Ya, kalau kemudian untuk visual Finland social maturity ini
insya Allah tidak ya, kalau misalnya tidak terlalu jauh ya, kalau misalnya usianya ya masih beda-beda dengan ya bertambah 3 tahun misalnya dari usia dasar asli saat ini ya mungkin tidak terlalu signifikan. Tapi kalau misalnya usianya 4 tahun, tapi kok setara kemampuan dengan anak usia 12 tahun, itu perlu di cross check. Ya, perlu di cross check. Nah, tapi kalau misalnya masih 7 tahunan, masih usia-usia golden age gitu ya, masih belum tidak apa-apa. Oke, kemudian pertanyaan terakhir ini di chat adalah apakah anak dengan EQ lambat bisa berkembang seiring dengan usia? Untuk meningkatkan perkembangannya bagaimana kiat? Ya, bisa Ibu, sangat bisa. Jadi anak-anak yang EQ-nya lambat hari ini dengan stimulus yang optimal yang kita berikan bisa ya meningkatkan perkembangan kognitif anak. EQ itu akan stuck dalam beberapa teori adalah pada 17 tahun. Jadi saat ini masih sangat luas memungkinkan untuk kita meningkatkan kapasitas kognitif anak-anak kita. Dan kalau tadi adalah aspek verbal dan non-verbal, aspek verbal dan performance, maka kalau verbal ya tingkatkan pengetahuannya, perbanyak kosakatanya, sering ajak ngomong, sering luruskan kalau dia kemudian belepotan berbicara misalnya ya, itu adalah cara untuk melatih kecerdasan bahasa anak-anak atau verbal anak-anak. Nah kalau yang perform adalah yang non-verbal, ya seperti yang tadi mungkin ulasan-ulasan di awal bisa dikembangkan, melihat, mengamati, menyelesaikan masalah, seimbang tubuhnya. Oke, baik, maaf saya terlempar sejenak tadi Bapak Ibu. Jadi bisa dilakukan dengan gerak ya, irama gerak yang baik ya. Visual motorik dan pengalaman belajar yang banyak. Jadi berikanlah kesempatan pada anak untuk mengakses hal yang bisa dia akses gitu ya. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu. Saya pikir cukup ya karena waktunya sudah 5:30 seperti dalam undangan yang mungkin Bapak dan Ibu sudah terima. Saya kembalikan kepada moderator dari saya. Sekian. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, Bapak Ibu boleh mencatat nomor WA saya. Ya. Yang ingin konsultasi lebih lanjut tentang detail hasil psikotes ini. Kalau misalnya mungkin pertanyaan-pertanyaannya mudah untuk dijawab dalam waktu cepat, bisa hubungi saya di nomor WA sebagai berikut. Saya sebutkan 081 997 961 705. Saya ulangi sekali lagi, 081 997 961 705. Jadi kalau ada diskusi tentang hasil psikotes ini secara personal, Bapak Ibu bisa japri saya untuk membantu mungkin jika ada yang dibutuhkan. Ya, nanti bisa japri WA. Saya kembalikan ke Ustazah dan Ustadz selaku moderator dari saya. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.